Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada I-Kadek Satria Rencana dengan NIM 19011004. Yang kedua ada Kadek Ika Merlina dengan NIM 19011005. Dan yang ketiga ada Kadek Sutawan dengan NIM 19011025. Baik, di sini kami akan memaparkan materi mengenai penulisan pesan-pesan rutin dan positif. Ada pesan rutin. Pesan rutin adalah penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting, dan segera. Bagi permintaan atau pesan rutin. Yang pertama, nyatakan permintaan atau pesan yaitu pada bagian pembukaan. Tulis dalam nada yang sopan, gunakan pendekatan langsung, kemukakan permintaan secara spesifik. Yang kedua, jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda yaitu pada bagian isi. Jelaskan alasan permintaan Anda penting. Jelaskan setiap potensi manfaat merespon permintaan Anda. Perincilah permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. Yang ketiga, mintalah dilakukan tindakan spesifik, yaitu pada bagian penutup. Informasikan kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan Anda. Ekspresikan rasa terima kasih Anda. Nyatakan dengan jelas setiap tenggat waktu permintaan Anda. Untuk bentuk permintaan atau pesan rutin. Yang pertama ada permintaan untuk pihak internal. Biasanya permintaan untuk pihak internal dikomunikasikan secara lisan dan tertulis. Paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Yang kedua, permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan informasi ke pihak eksternal dapat berupa pesanan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Memo. Memo adalah surat dari seorang pejabat ditunjukkan kepada pejabat lain dalam satu instansi atau bawahannya yang isinya singkat tentang pemberitahuan, saran, dan permintaan. Memo hanya berlaku untuk komunikasi secara internal dan biasanya ditulis dengan tangan di lembar kertas dalam bentuk formulir tanpa nomor dan cap instansi. Secara garis besar, bagian-bagian yang terdapat dalam memo adalah yang pertama yaitu kepala surat yang biasa memuat nama dan alamat kantor, perkataan seperti memo, kepada, dari, hal, dan tanggal. Yang kedua yaitu badan surat yang memuat pesan yang hendak disampaikan. Yang ketiga yaitu kaki surat yang memuat tanda tangan nama terang. Adapun surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau meminta jasa tertentu. Informasi barang atau jasa yang akan dipesan dapat diperoleh melalui surat penawaran, iklan, atau melalui petugas pemasaran. Dalam surat pemesanan harus disebutkan dengan jelas, singkat, dan sopan mengenai, yaitu yang pertama yaitu nama, jenis, tipe, dan ciri barang yang dipesan. Yang kedua yaitu jumlah atau banyaknya pesanan. Yang ketiga yaitu cara pembayaran. Yang keempat yaitu cara pengiriman atau cara penyerahan. Dan yang terakhir yaitu waktu pengiriman yang diinginkan. Surat keluhan. Surat keluhan atau klaim adalah surat pernyataan ketidakpuasan yang dikirimkan pembeli kepada penjual barang atau penyediaan barang atas jasa atau layanannya. Ketidakpuasan dapat berkaitan dengan yaitu pengembalian barang dan permintaan uang kembali, penggantian produk rusak, perbaikan dalam masa garansi, dan pembatalan pesanan. Dalam surat pengaduan terdapat yaitu jelaskan problem yang ada dan berikan alasan detailnya, berikan informasi atau bukti yang mendukung, dan yang terakhir mintalah tindakan penyesuaian atau penyelesaian klaim yang diinginkan. Mengabulkan klaim dan permintaan untuk penyelesaian. Yang pertama, ketika perusahaan yang salah, untuk menyesuaikan hal tersebut dapat dilakukan dengan
Memperhatikan kebijakan perusahaan dalam kasus yang ada sebelum Anda merespon. Bersimpatilah pada ketidaknyamanan pelanggan. Yang kedua, ketika pelanggan yang salah, untuk menyesuaikan hal tersebut dapat dilakukan dengan bandingkan antara biaya memenuhi dan menolak permintaan. Bila memenuhi permintaan, bukalah surat dengan berita baik. Yang ketiga, ketika pihak ketiga yang salah, untuk menyesuaikan hal tersebut dapat dilakukan dengan evaluasi situasi dan tinjau ulang kebijakan perusahaan. Hindari menyalahkan pihak lain, fokus pada pencarian solusi. Pesan positif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain, yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Contoh good news tentang pekerjaan yaitu kenaikan gaji dan promosi jabatan. Contoh good news tentang produk yaitu pemberian diskon dan garansi. Goodwill. Pesan dengan niat baik atau goodwill lebih menekankan pada upaya menjaga hubungan profesional atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis langsung. Contohnya yaitu ucapan selamat atau congratulations, ucapan duka cita atau condolence. Yang terakhir yaitu ucapan terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai tulisan pesan-pesan rutin dan positif. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.